ปีนี้หอมราคาดีนะ Kisah dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru pulang berjualan dan mereka mempunyai seorang anak perempuan yang mempunyai penyakit yang aneh dan tidak lama kemudian anak mereka bernama Nart pun berteriak kesakitan di dalam rumah. Dan kisah akan berfokus pada keluarga yang memiliki 6 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan di mana Yart, Yam, dan Yi mereka masih duduk di bangku sekolah. ดีนะที่พ่อเขายังไม่กลับยังโวยวายเย็นนี้เลิกเรียนแล้วให้รีบกลับบ้านเลยนะ Lalu dalam perjalanan menuju sekolah, Yi tiba-tiba berhenti di dekat sebuah pohon besar yang membuat Yart dan Yam juga merasa aneh kalau sepertinya di pohon ini ada sesuatu yang janggal. Seberesnya sekolah, Yart menjadi satu-satunya murid yang tersisa di mana dia kebagian jadwal piket membereskan kelas karena besok sudah mulai libur dan tiba-tiba Yam duduk di bangku bekas almarhum Nart sedang melihat gambar ini. Lalu dalam perjalanan pulang karena kembali melewati pohon itu, Yi pun dibuat takut dengan sosok wanita yang ada di pohon itu. Begitu pula Yart dan Yam yang melihatnya, akhirnya mereka semua lari untuk kabur, tapi ya, mereka dikagetkan oleh Yot, anak ketiga yang artinya dia adalah kakak mereka dan dia diminta oleh ibu untuk menjemput para adik perempuannya karena sudah hampir malam. Lalu sesampainya di sana sang ayah yang memiliki sifat sangat disiplin, mereka pun harus kena marah olehnya. พ่อน้องบอกว่าน้องฉันไม่ได้ถามแกไปโรงเรียนเช้าต้องกลับเย็น เลยได้รถเที่ยวสุดท้ายกว่าคนจะเต็มรถถึง Lalu saat malam mereka satu keluarga pergi ke sebuah pasar malam yang diadakan 1 tahun sekali di mana para anak perempuan yang sedang menaiki biang lala dan Yi pun tiba-tiba melihat ada perempuan tua sedang melihat ke arahnya. Iniเป็นอะไร Setelah melihat wanita tua itu, tiba-tiba ia merasa tidak enak badan. Lalu kedua orang tuanya yang melihat itu memutuskan untuk kembali ke rumah. เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ยศพาไปหาหมอที่อนามัย Setelah diperiksa, Yam dinyatakan baik-baik saja oleh pihak rumah sakit yang membuat anak kedua ini bernama Yos keheranan dan saat akan pulang tiba-tiba Yak ialah anak pertama masuk ke mobil dan langsung mengambil alih kemudi. ไหนๆเข้ามาในเมืองละแวะตลาดดีไหม Setelah sekian lama meninggalkan rumah, akhirnya Yak kembali untuk berkumpul bersama semua keluarganya karena dia adalah sosok panutan di keluarga ini dan hanya Yak yang dapat membendung emosi dari ayahnya. ฉันล้อเล่น ไปคุยกันในบ้านดีกว่าไปพ่อไปนี่มีเนื้อแดดเดียว Lalu di malam harinya, Yam yang terbangun karena jendelanya yang tiba-tiba terbuka, dia langsung menutupnya dan melanjutkan tidur, namun jendela itu tiba-tiba terbuka lagi. Entah apa yang terjadi, Yart pun terbangun dan menyadari kalau adiknya sudah tidak ada di kamar. Dia pun pergi ke dapur dan melihat Yam kalau katanya dia sedang lapar. Lalu saat kembali ke kamar, tiba-tiba suara mengerikan pun terdengar. Lalu keesokan harinya pekerja dari ayahnya mengajukan untuk resign karena menganggap kalau tempat ini sudah tidak aman dan Yak yang penasaran dengan maksud dari bapak ini, dia pun menanyakan padanya, namun bapak ini hanya memberitahu Yak untuk selalu menjaga keluarganya terutama para adik perempuannya. Sementara itu, Yi dibuat ketakutan oleh Yam karena seperti orang lain, akhirnya dia menceritakan pada Yart yang merasa juga kalau adiknya bertingkah aneh. Di sana Yi memberitahunya kalau semalaman Yam terus melihatnya tanpa henti, maka untuk malam berikutnya Yi ingin tidur bersama Yart saja. Setelah itu Yart menceritakan pada ibunya kalau Yam sudah bertingkah aneh dan terasa seperti orang lain, namun karena si ibu dan suaminya ada urusan lain yang mengharuskan mereka untuk menginap, Yart pun diminta untuk tetap menjaga kedua adiknya. Lalu Yak juga merasa ada yang janggal dengan kepergian semua pekerja. Dia pun langsung menanyakan pada dua adiknya apakah ada hal aneh yang terjadi saat dia belum pulang dari kota. Namun Yos hanya mengingat kalau dokter di klinik itu menyatakan Yam baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. ยังไม่กลับมา
มีเรื่องเฮียอะไรผิดปกติ Di tengah pembicaraan, Yat yang mendengar itu langsung memberitahu informasi miliknya kalau tadi malam dia mendengar suara jeritan seperti seorang wanita namun wujudnya tidak ada. สูงๆหลอนๆชอบดังตอนกลางคืนรอบบ้านเรา Malam hari pun tiba di mana Yat kembali terbangun karena melihat Yam keluar lagi dari kamarnya, namun kali ini tubuh Yat tidak bisa bergerak karena mendengar suara aneh dari wanita lagi. Hingga tak lama Yat akhirnya tersadar dan langsung mencari Yam ke kamar kakaknya, tapi... Ya, suara tembakan itu membuat Yi terbangun ketakutan dan demi keselamatannya Yi disuruh untuk bersembunyi di dalam lemari, namun karena sempat menolak, akhirnya dia menuruti apa kata kakaknya. Lalu di luar rumah, Yat melihat kalau semua kakak laki-lakinya sedang disibukkan oleh sosok wanita yang pernah dilihat waktu itu dan sempat khawatir kalau Yam juga akan ikut tertembak, namun tak berserang lama akhirnya Yam berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke dalam. ไปหลังบ้านก็เลยให้ยี่ไปอาบในนั้นอ่ะ ไม่มีอะไรแล้วนะ Karena Yat penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya Yak menceritakan kronologi sebelumnya kalau dia bersama kedua adik laki-lakinya memutuskan untuk ronda takut hal buruk akan terjadi. Namun karena tak kunjung menemukan sesuatu, Yos dan Yot malah ketiduran di mana saat bersamaan Yam pun keluar dengan tingkah anehnya dan tiba-tiba tubuh Yak terasa seperti sangat berat. Setelah suara aneh itu berhenti, Yak langsung membangunkan kedua adiknya untuk melakukan penyisiran dan mengikuti sosok wanita hingga masuk ke dalam hutan. Lalu saat yang berhasil ditemukan, sosok wanita itu tiba-tiba muncul. Mendengar hal itu, Yat memberitahu pada semua kakaknya kalau dia juga pernah melihat sosok wanita itu di bawah pohon, namun tiba-tiba pintu terbuka dengan sangat keras yang membuat Yak pun menyuruh semua adiknya untuk beristirahat, sedangkan dia akan berjaga sampai esok pagi. Keesokan harinya, Yak menyimpulkan jika masalah Yam ini sama persis dengan yang dialami oleh Nart. Dia ternyata mengetahui hal itu, tapi karena kedua orang tuanya tidak percaya hal gaib, mereka pun tidak akan memberitahunya. คิดถึงคนอื่นนะดีแต่ว่าอย่าลืมคิดถึงตัวเองบ้างเข้าใจไหม Lalu sepulangnya ke rumah, Yat menghampiri Yam yang terlihat seperti biasa. Dia berencana untuk membelikan adiknya makanan agar Yam terhibur, namun karena Yam yang merasa sangat bosan, dia pun memaksa untuk ikut bersama kakaknya, yang akhirnya Yat pun akan meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. รีบล้างเลยนะ Sambil menunggu kakaknya, ia memilih baju untuk ia kenakan nanti, namun tanpa dia sadari ada sosok wanita misterius yang masuk lewat jendela dan... Nenek ini bernama Cuai sedang mengambil gigi geraham milik Yam, di mana kehadirannya pun disadari oleh ibunya dan langsung diusir, dan entah apa tujuan dari Cuai tapi dia terlihat merasa sangat senang. Karena hal itu, Yak akhirnya menjemput seorang sersan untuk melihat keadaan Yam saat ini, namun karena mendengar kalau Cuai baru saja dari sini, dia pun menyimpulkan kalau Yam saat ini sedang kerasukan. ไปโดนอะไรมาลูก ไอ้กระจอกอย่ามาทำเป็นสู่รู้ อีช่วยจันไร กูชื่อเย่ Akhirnya sersan mengajaknya pergi ke suatu tempat sambil menceritakan kalau Cuai adalah orang pindahan yang suka memanggil roh jahat hingga dia menjadi gila, dan alasan para penduduk desa pindah dan tidak ingin mendekatinya karena mereka takut kena kutukan darinya. Dan di saat yang bersamaan, Cuai sedang melakukan ritual untuk memindahkan roh jahat dari dirinya dengan hanya bermodalkan gigi geraham milik Yam. Namun saat sersan dan Yak berhasil sampai sana, Cuai langsung melakukan bundir. Menyadari jika mereka sudah terlambat, sersan memperingatkan Yak untuk menjaga adiknya saat malam hari karena biasanya mereka berkeliaran mencari makan, dan saat ini sersan akan mencari bantuan ke orang pintar kenalannya. Malam harinya Yak meminta agar Yat dan Yi tidur di kamar miliknya sementara dia bersama kedua adik laki-lakinya seperti biasa melakukan ronda, dan tepat pada jam 2 dini hari suara menyeramkan itu muncul lagi yang membuat Yos dan Yot pun tertidur, namun tidak untuk Yak dan Yat karena mereka sudah mengetahui cara untuk mengatasinya.
Setelah yang menghampiri ruangan itu, Yak juga akhirnya ikut tertidur karena api yang memanaskan tangannya ikut padam. Namun Yard yang masih bertahan karena masih menggigit tangannya, dia pun langsung membangunkan kakak laki-lakinya. Lalu Yak meminta agar Yard diam di dalam rumah sambil menjaga Yi, sedangkan dia bersama kedua adik laki-lakinya akan melakukan pencarian. Namun karena keributan yang terjadi, ayah dan ibunya pun keluar, di mana Yak pun berkata jujur tentang kondisinya saat ini. Di tengah perdebatan karena ayahnya tidak percaya dengan hantu, barang-barang di dalam rumah pun tiba-tiba hancur yang membuat Yak segera membagi tugas dengan kedua adiknya untuk menemukan keberadaan Yam, sedangkan dia akan pergi ke dalam ladang untuk menghabisi sosok itu. Setelah di dalam ladang jagung, Yak dibikin pusing oleh suara Yam yang muncul dari semua sisi hingga Yak tidak sengaja menembak ibunya, tapi... Sementara itu, di dalam rumah tiba-tiba Yam meminta untuk dibukakan pintu, namun Yard yang melihat kalau Yam di luar baru saja ditemukan, dia pun sadar kalau sosok yang ingin mengelabuinya adalah hantu. Lalu keesokan harinya Yak menjemput Sersan bersama dukun kenalannya, di mana di saat diajak masuk untuk melihat keadaan Yam, dukun ini malah ingin melihat keadaan di luar terlebih dahulu, yang membuat Yak pun emosi karena sepertinya menyepelekan masalah ini. ยังมีอะไรให้ดูอีกหลายอย่าง Dan sebelum memasuki rumah, si dukun membuat simbol khusus di lawang pintu, dan saat mendatangi Yam yang sedang kerasukan, si ibu malah mencoba melindunginya karena melihat anaknya kesakitan. Menyadari kalau cara ini tidak akan berhasil, si dukun langsung mengajak para laki-laki ke sebuah pohon bambu, dan dia yakin kalau di dalamnya ada sesuatu yang berhubungan dengan hal ini. Tanpa membuang waktu, Yak pun langsung menebangnya. Ayahnya yang melihat kalau pohon bambunya ditebang tanpa izin, dia pun protes pada si dukun karena tidak mempercayai hal-hal mistis. Namun saat diingatkan kembali kalau semua kejadian ini tidak normal, akhirnya dia pun mengizinkannya. Setelah itu, tiba-tiba bau busuk tercium oleh mereka, yang ternyata di situ ada organ dalam manusia yang dianggap sebagai penghubung antara hantu dan korbannya. Lalu tiba-tiba Yam pun datang ke sana karena tahu kadut itu akan dibakar. Selesai dengan itu, si dukun menyuruh mereka untuk membawa Yam ke rumah sakit karena saat ini cairan infus akan lebih berguna. Namun karena perjalanan ke sana akan mendapatkan rintangan, akhirnya Yak dipilih sebagai supir karena dia memiliki tekad yang sangat kuat. Lalu saat di perjalanan, si dukun menceritakan kalau roh jahat ini sangat tertarik pada Yam karena dia dianggap spesial. Ialah waktu kecil saat keadaannya sekarat, tiba-tiba dia sembuh total, dan sejak saat itu Yam tidak pernah sakit lagi. Karena akan melewati banyak rintangan, Yak pun memegang pistol keramat dari si dukun itu. Namun tiba-tiba semua orang di mobil itu jadi hilang, dan karena tahu kalau ini hanya ilusi, Yak pun terus menancap gas mobil itu tanpa memperdulikan para hantu di depannya. Di saat yang bersamaan, hantu Nard datang di hadapan mereka, namun Sersan langsung menyuruh semua orang untuk menutup matanya karena hantu tidak bisa melihat atau melukai mereka ketika yang jadi korban tidak melihatnya.
Setelah keadaan membaik, tiba-tiba suara menyeramkan itu terdengar lagi yang dimana membuat semua orang pun jadi tertidur, sedangkan Yak yang terus berusaha agar tetap waras dia pun harus tumbang dan... Beberapa saat kemudian Yak kembali sadar dan melihat kalau si dukun sudah meninggal akibat terkena tumpukan kayu. Lalu Yak langsung keluar untuk memastikan keadaan keluarganya, tapi ternyata di sana Yam sudah mengambil alih pistol keramatnya dan mengancam akan menghabisi tubuh barunya. สนุกชิบหาย Tidak ingin keluarganya celaka, Yak langsung menawarkan dirinya sambil diam-diam akan mengelabui roh itu. Setelah Yam pingsan, roh jahat itu akhirnya menampakkan diri di mana Yak langsung mengambil pistol keramat itu dengan 2 peluru yang tersisa, dan saat roh jahat itu terluka, Yak pun langsung menembak kepalanya dan roh itu langsung lenyap seketika. Singkat cerita, mereka pun di rumah sakit di mana Yam yang sudah sadar dengan keadaan yang lebih baik, dia pun menanyakan luka pada lengannya karena dia tidak bisa mengingat apa-apa. Sementara itu Yak memberitahu Yos kalau kepulangannya dari kota bukanlah tanpa alasan karena ibunya mengirim surat jika selama ini di tempatnya sudah banyak hal-hal aneh yang terjadi, dan Yak pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Lalu di tengah malam mereka yang masih berada di ruang perawatan, tiba-tiba Yam memintanya untuk mengerjakan semua tugasnya selamanya, yang membuat Yard pun takut ternyata roh jahat masih bersemayam di tubuhnya. Keesokan harinya Yak sekeluarga harus menerima kalau Yam tidak akan berada di sisi mereka lagi. Hal ini membuat Yak tidak terima dan dia langsung mendatangi pohon itu untuk dia hancurkan, dan dia berjanji jika bertemu roh itu lagi maka dia akan dihabisi oleh Yak. Tamat.